Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Pertarungan melawan Dajjal di akhir masa menyikap martabat alam sudah saatnya. Mengingat yakin menyingkirkan ragu, ragu dapat membuang yakin. Kondisi yang berhadapan, hitam putih, dosa, pahala, neraka, surga sudah bukan dia yang sebenarnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas ahad atau menyikap rahasia alam setelah makrifat. Tidak mungkin sehari semalam kita berada di atas sajadah. Mustahil kita tidak lepas dari zikir atau ingat. Bukankah sesuatu yang sering disebut adalah asing? Sesuatu yang ingin selalu didekatkan adalah jauh. Bukankah sesuatu yang diseru adalah kurang respon? Padahal dia maha mengingat. Tanpa harus diingatkan, mohon berdekatan. Sementara dia maha hadir. Dipuji sedang dia maha terpuji. Dipuja sedang dia tidak meminta untuk dipuja. Diseru sedang dia maha mendengar. Dilihat sedang dia bukan dalam pandangan. Apa yang diperjalankannya bukan dia, melainkan ayat atau tanda. Namun dia bukan tanda. Apa yang dia beri ilmu bukan dia. Apa yang dia beri kehidupan bukan dia. Apa yang dia beri kuasa bukan dia. Apa yang dia beri kehendak bukan dia. Apa yang dia beri pendengaran bukan dia. Apa yang dia beri kalam bukan dia. Ditegaskan bahwa sumber sifat adalah Nur Muhammad yang jamak terdapat dalam ayat. Melalui Nur Muhammad sehingga semua terbaca dirinya, asmanya, sifatnya, perbuatannya. Sebagai utusan Tuhan, Nur Muhammad sehingga semua dapat ditulis. Tertulis dirinya atau huwa, tertulis namanya Allah, tertulis sifatnya Rabb, tertulis perbuatannya atau kodrat iradat. Maknanya adalah perbuatannya tidak terpisah dengan asmanya. Asmanya tidak terpisah dengan sifatnya. Sifatnya tidak terpisah dengan zat atau dirinya. Keempat tahapan ini, itulah Nur Muhammad yang tidak dimiliki oleh malaikat dan iblis. Iblis adalah bagian dari jin yang durhaka kepada Tuhan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nur, ikutilah dia, Muhammad. Nur Muhammad pun ingin kembali kepada sang pemilik. Dalam firman Tuhan, ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan atau dari seruan dakwanya. Pasti mereka orang-orang yang berada dalam petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Allah yang menciptakanku dan yang kepadanya semua kamu dikembalikan? Quran Surat Yasin ayat 21 sampai dengan 22. Dan ketahuilah oleh kamu semua, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat Rasulullah. Al-Hujurat ayat 7. Kenyataan dalam namanya terdapat pada Nur Muhammad. Ar-Rahman adalah nama Allah Ar-Rahman. Dalam teori dan praktiknya terkadang dalam Nur Muhammad, Tuhan sudah menyatakan, sungguh adalah benar pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Untuk mereka yang beriman, ingin berjumpa kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, serta banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Platform atau pola sempurna telah dia anugerahkan kepada kekasihnya. Surat Al-Qalam ayat 4. Dan sungguh engkau Muhammad benar berada pada ketinggian akhlak yang agung. Rahman atau pengasih, Ar-Rahim atau penyayang, Al-Wadud atau pencipta. Penampung semua itu adalah Nur Muhammad. Ini menandakan bahwa Nur Muhammad adalah Rasulullah.
Wujudnya nyata pada Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Tuhan. Isra berarti diperjalankan di bumi, namun rahasia sifatnya, sifat utama utusan Tuhan disembunyikannya. Artinya, perbuatan keseharian Nabi sama dengan perbuatan keseharian manusia biasa. Pembiasan atau habitus dimaksud terlihat. Wayamsyuna fil aswaq, mereka berjalan di pasar. Wayut'imunatha, mereka makan daging. Bahkan Hud, seorang utusan Tuhan, kehidupan dunianya paling miskin di antara orang-orang miskin pada masanya. Nuh, seorang utusan yang tidak memiliki kelebihan di antara pemuka bangsa Smith. Muhammad, anak yatim lagi piatu, miskin dan tidak memiliki properti. Namun Tuhan pilih, mujtaba, dan Tuhan beri petunjuk atau muhtada yang paling tinggi di antara semua makhluk. Jangan menyamakan Tuhan dengan alam atau mujassimah. Ibrahim mencari Tuhan ternyata tidak dapat bertemu. Berhukum sebab mencari pasti berhukum akibat tidak dapat. Dia bukan materi yang dicari, dia bukan energi atau daya kuat, sedang lemah. Dia bukan informasi yang diperoleh dari hasil bacaan dan tulisan. Dia bukan ruang yang menempati ruang. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan dan tidak di kiri. Dia bukan saat masuk dan dia bukan saat keluar. Namun dia sejatinya hadir, bukan sudah, sedang dan akan. Dia bukan wujud, waktu yang terbagi barat, bukan waktu tengah, bukan waktu timur, bukan bersihkan dia dari imajinasi, halusinasi, sugesti, motivasi. Dia bukan pemberi hadiah, dia bukan pemberi hukuman. Pengenalan terhadapnya sangat bergantung kepada hidayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam fakta pencarian tentang Tuhan dengan logika, observasi, namun setelah Ibrahim menemukan, dia tinggal atribut duniawi itu. Ini yang dikatakan kenyataan Tuhan, namun tersimpan dalam doa iftitah atau rahasia pembukaan. Dalam surat Al-An'am disebutkan kisah Ibrahim mencari Tuhan. Tuhan dikira binatang, binatang tenggelam, tidak lagi bersinar di tempat dia bersinar. Bulan dalam peredaran waktu, mulai dari sabit menuju purnama, dari purnama menuju sabit lagi, beredar dalam durasi 29 atau 30 malam. Akhirnya matahari pun tidak mampu bertahan kecuali terbit dan tenggelam pada ranah atau tempat yang berbeda, timur dan barat. Ibrahim mengatakan kepada bintang, bulan dan matahari, "La uhibbul aflin," aku tidak senang kepada yang tenggelam. Zikir, mungkinkah bila diingat dia datang, bila tidak diingat dia pergi. Hukum waktu yang muhaddas atau baharu tidak melekat kepada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Lalu, kapan dia datang dan kapan dia pergi? Kemudian, jika dia bertempat dan berumah di Ka'bah, kota Mekah dan sekitarnya, bagaimana dengan Kuala Lumpur, Jakarta, New York, Amsterdam, dan Hong Kong? Sedangkan dia bertempat, tidak berwaktu. Menjadikan Tuhan bertempat dan berwaktu adalah kesesatan tauhid atau syirik. Membuat dia bernama dan bersifat adalah menyimpang dari jalan lurus. Jadi, ikutilah jalan lurus atau ahad. Tuhan memproklamirkan, "Janganlah menghitung aku Allah." Testing ini Tuhan awali dengan hitungan nikmatku kepadamu. Bila engkau bisa menghitung nikmat, ada harapan engkau bisa menghitung aku. Demikian pula kisah Musa. Tuhan memberikan jaminan bila engkau Musa melihat bukit Tursina utuh pada tempatnya. Ada harapan engkau Musa terlihatku. Tatkala Musa memandang bukit Tursina hancur, berkeping-keping, leleh meleleh, Musa pingsan. Musa baru melihat wujud ciptaannya. Bagaimana dengan Sang Pencipta? Musa ragu kemudian menjadi yakin bahwa Tuhan yang sebenarnya bukan dalam bentuk alam semesta.
Tuhan yang sebenarnya bukan dalam tulisan dan lukisan, dan Tuhan bukan cahaya atau nora. Tuhan bukan hayati, bukan flora dan bukan fauna, bukan langit, matahari, bukan bintang. Sebab itu ya Musa, ia takwa, atau wahai Musa, jangan takut. Pada utusan Tuhan tidak pernah takut. Rekam realisasi keesaan ditemukan dalam surat Al-Naml ayat 27, bahwa sebanyak 5 kali terdapat pertanyaan dan 5 kali pula terdapat jawaban. Itulah ilmu sejati, guru sejati atau ahad. Adakah Tuhan bersama Allah? Tuhan tidak butuh kepada Allah. Tuhan pun tidak butuh kepada Tuhan. Ahad tidak butuh kepada nama Allah, dan ahad tidak butuh kepada Tuhan. Seperti Tuhan kekuatan atau Al-Qahhar, Tuhan pengetahuan atau Al-Alim, Tuhan keagungan atau Al-Azim, Tuhan kebesaran atau Al-Kabir, Tuhan kemuliaan atau Al-Karim, Tuhan langit atau Rabbus Samawati, Tuhan bumi atau Rabbul Ardi, Tuhan pemelihara arsy yang agung atau Rabbul Arsyil Azim. Sebutan sebuah harus tersampaikan kepada ahad. Sebutan tersebut termasuk jenis lafaz syariat yang berbentuk asma, sifat, dan doa atau permohonan. Ahad sudah meliputi, memenuhi, memadati dimanapun makhluk berada. Disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan persekutukan ahad dengan namanya, dengan sifatnya, dengan zatnya, dengan perbuatannya. Dia bukan di barat, dia bukan di timur, namun Allah memiliki timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Paparan tersebut, jika mematik pertanyaan, maka adakah dokumen tentang ahad? Bila diucapkan, dipahat, ditulis, dilukiskan, digambarkan, diumbar, maka bukan ahad. Ditulis dan dilukis adalah bersifat baharu atau muhaddas. Aillahumma Allah, apakah Tuhan bersama Allah? Jika bukan Allah dan bukan Tuhan, maka siapa yang menciptakan semua? Bukankah tiada Tuhan atau ateis kecuali Allah? Allah yang tersampaikan kepada ahad. Surat Al-Ikhlas menerangkan tentang ahad atau monoteis. Tetapi banyak manusia yang melampaui batas. Artinya, banyak manusia menuntut bukti tentang Allah, mendakwa bukti tentang Tuhan. Namun setelah bukti dihadirkan, mereka lalu melampaui batas. Mereka menyimpang dari kebenaran, lalu mempersekutukan Allah. Dalam firman, bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia yang menurunkan hujan, lalu kami tumbuhkan kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran Surah Al-Naml ayat 60. Dokumen atau dalil sangat diperlukan. Bila terhenti di dalil, banyak orang-orang yang berdebat mengenai dalil. Dalil merupakan produk sejarah, produk hukum, produk logika, produk ilmu, sebab memoles ilmu. Sibuk dengan logika, sibuk dengan amal. Al-Quran merupakan dokumentasi kisah Daud, Sulaiman, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Isa. Seluruh utusan Tuhan dikisahkan dalam dokumen kitab suci. Mereka para utusan setiap waktu berdialog dengan Tuhan. Apakah dialog tersebut sempat didokumentasikan? Tentu tidak semua, kecuali yang dikisahkan kitab suci. Nabi ada yang didokumentasikan dan ada yang tidak didokumentasikan. Tetapi mereka tidak boleh dibedakan, sebab mereka mengajarkan ahad. Kami tidak membedakan di antara para utusan, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepadamu tempat kembali kami. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Ada yang kami kisahkan dan wajib untuk diimani, berjumlah 25 orang.
dan lebih banyak yang tidak kami kisahkan sebanyak 124 orang. Bertingkat dalam beragama sudah menjadi sunnatullah. Awam, alim, dua kategori yang secara umum dipahami. Ada kategori tambahan seperti wali hakikat, wali ma'rifat, dan wali ahad. Mereka semua tergolong ulul albab sesuai tingkatan mereka masing-masing. Mereka semua mengembalikan tafsir takwil kepadanya saja. Firman-Nya, dialah yang menurunkan kitab kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat Muhammad, itulah pokok-pokok Alkitab. Dan yang lain adalah mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang dapat mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Quran Surah Al-Imran ayat 7. Bermula dari meniadakan ahad dari berpasangan sampai kepada bahwa dia tidak serupa dengan zat dan sifat. Bila ahad bukan sifat, kemudian siapa yang selama ini disebut sifat? Sallallahu ala Muhammad safatullah. Bila ahad bukan zat, kemudian siapa yang selama ini disebut zat? Sallallahu ala Muhammadin satullah. Kedua salawat ini adalah 10 salawat yang diajarkan guru salawat Ahadiyah namanya, tetapi menjadi amalan bagi anggota pengajian. Malah ahad bukan ini semua. Ahad bukan ibarat. Ahad bukan umpama. Ahad bukan takdir. Ahad bukan yang disebut. Ahad bukan namanya Allah. Ahad bukan sifatnya Rabb. Firman-Nya pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan kamu berpasangan. Demikian pula hewan ternak dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Dan dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surah Syura ayat 11. Inilah yang diajarkan Ibrahim, Musa, dan Isa untuk menegakkan agama atau ahad. Dan janganlah kamu bercerai-berai di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama atau ahad yang kamu serukan kepada mereka. Allah memiliki orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid atau ahad, dan memberi petunjuk kepada agama tauhid atau ahad, dan kepada orang-orang yang kembali. Jangan melukis Tuhan seperti umat-umat terdahulu, meski sekedar untuk mendekatinya. Melukis Tuhan malah semakin jauh darinya. Tidak sebuah keterpaksaan untuk mengikuti ahad atau tidak, sebab segalanya sudah terang benderang. Perlu diketahui, malaikat dan orang-orang yang berilmu lurus, bahkan Allah mengakui dia atau ahad dalam kalamnya. Allah menyaksikan tiada Tuhan selain Allah atau ahad, diikuti oleh para malaikat dan orang-orang berilmu yang berdiri sebagai penegak keseimbangan atau wali. Tidak ada Tuhan kecuali dia atau ahad, maha agung, maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Lantas, bagaimana posisi kita sebagai orang awam? Bukan Allah, bukan malaikat, bukan wali, berserah diri sajalah, atau muslim total, atau jasmani, rohani, rabbani. Firman Tuhan, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam atau agama berserah diri. Quran Surah Al-Imran ayat 19. Nabi dan wali menyampaikan ahad yang bukan bukti, sementara manusia sering menggunakan bukti untuk mencapai kebenaran. Kebenaran ahad tidak dibuktikan kecuali jalan untuk mencapainya. Jalan pencari Tuhan yang paling sah adalah berserah diri. Kebanyakan alasan yang digunakan untuk menolak ahad adalah para penyampai tidak sanggup menghadirkan bukti. Penduduk negeri berkata kepada para utusan Tuhan, kamu semua adalah manusia biasa seperti kami. Allah yang maha pemurah tidak menurunkan apa-apa. Kamu tidak lain kecuali pendusta belaka. Quran Surat Yasin ayat 15. Mengaku berjasa dalam memberi dalil.
Bukti hidayat kepada seseorang jelas bukan hak menjumpai. Berulang kali dia peringatkan bahwa Muhammad bukan pemaksa hidayat atau wama anta alaihim bijabbar. Hidayat otoritas tunggal milik Tuhan. Muhammad tidak bisa mewakili dalam penganugerahan hidayah. Wama anta alaihim biwakil. Muhammad tidak mampu menjaga mereka dari ketetapan siksa yang telah dia tetapkan. Wama anta alaihim bil hafiz. Kecuali berserah diri sajalah dengan tunduk lagi patuh dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Hud ayat 23. Penggambaran tentang hari kiamat berupa surga dan neraka adalah dua hal sebagai berita yang menggembirakan atau wa'ad dan berita yang menakutkan atau wa'id. Tetapi jangan lupakan yang menyampaikan berita dan sumber berita, al-khabir, mukhabir atau peneliti, al-kalam, mutakallimin atau pembicara, as-samir, mustami atau pendengar adalah Esa satu jua. Sebab dia tidak butuh kepada bantuan orang lain dan tidak perlu ada sesuatu bersamanya. Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak, tidak perlu kepada persekutuan atau asosiasi dalam kerajaan Tuhan. Dia tidak perlu kepada penolong atau wali. Agungkan dia dengan keagungan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 111. Masih bisakah mengatakan saatnya menjadikan Allah sebagai penolong? Koreksi pertama, berarti Tuhan berwaktu atau saat. Koreksi kedua, selama ini dia tidak menolong. Siapa yang menolong selama ini? Lalu yang berilmu selama ini siapa? Kemudian yang hidup selama ini siapa? Lantas yang berkuasa selama ini siapa? Selama ini yang berkehendak siapa? Sepanjang abad yang mendengar siapa? Sepanjang tahun siapa yang melihat dan siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara dan siapa yang mendengar pembicaraan? Bisakah makhluk yang mati bisa mendengar suara hati? Banyak yang belum mengetahuinya. Kitab suci selalu menanyakan, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengetahui? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak memahami?